Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya akan bicara soal Patrick Kluivert yang sudah memastikan satu tempat bagi striker kita, Ole Romani, yang hari ini akan ada pengambilan sumpah di London bersama dengan Dion Marks dan tim Hypens. Dan saya sudah coba berkomunikasi juga dengan memastikan itu dengan pihak yang terkait. Dan ketika Ole Romani bagi pelatih Patrick Kluivert sudah mendapat tempat di starting 11 saat menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret yang akan datang, kemudian menghadapi Bahrain di GBK pada tanggal 25 Maret yang akan datang, berarti posisi dari Rafael Struijk yang selama ini ketika di pelatih sebelumnya selalu mendapatkan tempat utama di starting 11 itu terancam, dan bahkan mungkin Rafael tidak akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Kalau juga melihat penampilan dia dari 8-9 pertandingan di Brisbane Roar, ya memang kurang, lebih banyak dulu baku cadangan. Bahkan 4 pertandingan terakhir itu tidak bermain, jam menitnya kurang sekali. Nah, ini tidak akan berlaku di masa era kepelatihan Patrick Kluivert, karena Kluivert sudah menyatakan, ya, mengultimatum ini hanya pemain-pemain yang mendapat menit bermain banyak di klub itu yang punya kesempatan bermain di tim nasional. Saya pikir ini bagus, ya. Harus pemain itu di klub bermain. Kalau dia cadangan bahkan tidak pernah main sama sekali, itu sulit, ya, untuk bisa dimainkan. Ya. Mungkin ada pengecualian satu pemain, dua pemain yang memang spesial, bagus kalau bermain di tim nasional. Misalnya Marcelino, dia boleh tidak mendapatkan jam bermain banyak mungkin di klub, tetapi kita bisa lihat penampilan dia kalau di tim nasional memang berbeda. Itu yang dia tunjukkan ketika melawan Arab Saudi dengan 2 gol yang lahir dari kaki Marcelino. Nah, soal Rafael Struijk, apalagi di depan sudah ada Ole Romani, itu akan tersingkir. Ya, sulit bagi dia. Ya, pemain-pemain lain juga yang masih kurang seperti Nathan Cho juga terancam. Bisa saja tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert justru sekarang berkeliling dengan asisten pelatih bagi tugas di antara Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerald van den Berg untuk melihat pemain-pemain lokal yang bagus, yang berpotensi untuk dipanggil bermain di timnas. Tentunya mereka yang punya jam menit bermain, ya, atau yang bagus di klubnya, ya. Jadi makanya semua itu mereka berkeliling. Ya, kemarin Dani Lansat dan Alex Pastoor bahkan menyaksikan, ya, pertandingan antara Malut, ya, Maluku dari Malut FC itu dengan Borneo. Banyaklah yang sudah bisa disaksikan. Ya, pada hari ini mungkin ada pertandingan, ya, yang ditunggu-tunggu juga di Pekansari antara Persija dan juga ada Dewa. Banyak yang dia sudah dipantau. Tapi kalau bicara dengan pemain abroad, ini akan menjadi pilihan utama. Yang saya pikir yang pasti dipanggil itu adalah Jai Ises, oke. El Capitano kita yang bermain di Venezia. Itu sudah jaminan utama akan bermain. Selain Ole Romani, ya, karena Ole itu pasti, ya, dia ada di depan. Kemudian yang akan bermain lagi Calvin Verdong yang bermain di Nijmegen, itu sudah dipastikan main. Ya, akan menghadapi Australia. Hanya cedera atau, ya, yang membuat dia tidak akan bermain memperkuat tim nasional kita melawan Australia atau Bahrain. Tapi Ises, Verdong, Martin Pas, Tom Haye itu sudah bisa dipastikan main. Kevin Dix yang sekarang ada di Borussia Mönchengladbach setelah pindah dari FC Copenhagen dapat jatah akan bermain. Ya. Mads Hilgers termasuk juga akan bermain, ya, di tim nasional kita. Ivar Janer itu akan mendapat tempat utama, termasuk dengan Eliano Reinders yang bisa bermain di starting 11, dan itu akan dipanggil karena Eliano akhir-akhir ini kan berkembang dengan baik dan dia selalu bisa mendapatkan tempat, ya, bermain di Paxwell. Ya, kalaupun dia kadang menjadi cadangan, dia main di babak kedua. Jadi itu yang dilihat. Mereka lebih sering bermain dengan klub karena starting 11 ini sangat menentukan untuk pertandingan melawan Australia, terutama Australia ini. Kalau Bahrain kita di kandang, ya, tapi Australia ini adalah kunci. Kita tidak boleh kalah kalau masih ingin untuk bermimpi bersaing lolos langsung ke Piala Dunia, ya, untuk jadi nomor 2. Tapi kalau
kita imbang, peluang itu ada. Ya paling tidak dalam persaingan untuk posisi masuk ke ronde keempat. Kalau menang, saya yakin kita bisa akan langsung lolos. Kalau menang lawan Australia. Sekarang tugas dari Patrick Kluivert dan para asistennya memang tidak mudah. Ini pertaruhan besar buat mereka. Makanya mereka harus bisa mendapatkan pemain yang berkualitas. Ya, itu yang saya pikir saya bisa katakan buat teman-teman, karena ini sudah di ultimatum sekali lagi oleh Patrick Kluivert. Dia ingin memilih pemain yang bagus sesuai dengan keinginan dia. Bermain dengan sepak bola atraktif. Dalam penguasaan bola harus lebih ditingkatkan. Ya, bukan hanya bermain dengan menunggu terus bertahan secara total parkir bus, itu tidak disukai oleh Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert ingin membuat dengan cara yang dia inginkan, bermain lebih enak. Ya, karena dia tahu dengan kapasitas pemain-pemain kita. Ya, passing-passing ini berjalan dengan bagus tentunya. Tapi mungkin bermain lawan Australia ada taktik lain yang dia akan pakai. Ya, bukan berarti harus menunggu terus bertahan total, tapi tentunya akan dengan cara bisa bermain dengan 3-5-2 itu bisa saja terjadi. Nah, dalam posisi di depan ini saya pikir satu tempat itu sudah diambil ketika Ole diambil sumpah, itu akan direbut langsung oleh Romani. Tinggal siapa yang akan dipasangkan itu menjadi tugas bagi tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Ya. Saya pikir satu tempat juga kalau bisa dilihat Marcelino bisa akan main. Makanya saya bilang kan, walaupun dia tidak bermain bersama dengan Oxford, tapi ada pengecualian khusus soal Marcelino ini, dan dia bisa akan dimainkan. Ya. Kalau bermain dengan dua di depan, mestinya kan orang berpikir bahwa Rafael dan Ole Romani bisa ditampilkan secara bersamaan. Itu bisa saja, tapi ketika Rafael tidak pernah bermain, sulit untuk mendapatkan tempat. Saya pikir Eliano yang akan didorong lebih ke depan. Karena kita tidak punya Ragnar. Eliano punya tempat di sana, bahkan mungkin Eliano dan Marcelino bisa berdiri di belakang Ole Romani. Itu di depan, karena kita butuh gol. Ya, butuh gol menghadapi Australia. Jika kita mampu mencetak gol, maka situasi akan lain, akan berbeda. Kalau bicara di urusan lini belakang, saya pikir kita aman. Itu berjibun pemain-pemain di belakang yang tinggal dipilih oleh Patrick Kluivert. Tapi dia ingin melihat bahwa tentunya punya lini serang yang bagus. Ya, kita karena perlu untuk bisa mengagetkan lawan dengan mencetak gol. Di Jakarta, ketika bermain melawan Australia, kita bermain imbang 0-0. Walaupun banyak mendapat tekanan, tapi kita mampu untuk bermain 0-0 dengan pertahanan yang kuat. Makanya di garis belakang saya pikir tidak ada bermasalah apapun. Karena banyak di sana untuk bisa diandalkan oleh seorang Patrick Kluivert. Nah, kita tunggu teman-teman, ya, info selanjutnya untuk perkembangan pemain-pemain yang siap untuk dipakai di tim nasional. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.